Hai, masih bersama saya Spiritual Cinta Sejati. Bro sis, rasa minder atau rendah diri saat menghadapi lawan jenis biasanya berakar dari perasaan bahwa diri sendiri kurang menarik atau kurang berharga, bahkan menganggap dirinya tidak sebanding. Dan kondisi seperti ini seringkali dipicu oleh ketakutan akan penolakan atau penilaian negatif atau kritik dari lawan jenis yang sedang kita hadapi. Di sini akan coba saya sampaikan video untuk pengalaman-pengalaman dan standar diri yang realistis. Namun sebelumnya beri hadiah kepada saya apabila video ini bermanfaat untuk bro sis semua. Kasih subscribe, like, dan komen agar saya tetap semangat menyampaikan tips-tips untuk bro sis semua. Oke, kita langsung bahas saja mengapa kita sering minder bila berhadapan dengan lawan jenis. Bro sis, ini menurut pengalaman-pengalaman yang terjadi di fenomena kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan pengalaman masa lalu mungkin yang kurang menyenangkan bagi seseorang, terutama untuk trauma emosional, dan mungkin mengalami perlakuan yang kurang baik atau perlakuan yang buruk di masa lalunya, atau mungkin mengalami kegagalan yang berulang di dalam hubungan atau interaksi sosial di masa lalu, dapat membentuk pola pikir bahwa kita tidak cukup menjadi orang yang baik. Namun lingkungan juga yang terlalu kritis, tumbuh di lingkungan yang sering membanding-bandingkan atau kurang memberikan dukungan positif, dapat mengikis rasa percaya diri dari seseorang sejak dini. Dan standar diri yang tidak realistis atau terlalu fokus pada kekurangan diri sendiri atau tidak menarik dibandingkan melihat potensi yang dimiliki. Mungkin di sini juga takut untuk dihakimi sehingga timbul rasa cemas yang berlebih bahwa lawan jenis akan menghakimi penampilan atau cara bicara, bahkan tentang kepribadian kita. Dan itu timbul dari rasa was-was di hati kita. Dan mungkin didukung dari kurangnya penampilan sosial. Kadang rasa minder muncul karena seseorang merasa tidak tahu cara memulai atau menjaga percakapan yang mengalir, sehingga merasa gugup, panik, dan nervous. Dan di dalam kasus ini, rasa minder yang ekstrim dapat menghindari interaksi sosial, sehingga merajuk pada kondisi seperti avoidant personality disorder. Dan untuk mengatasi semua ini, Anda boleh mencoba mengenali potensi diri Anda lebih dalam, memberikan afirmasi-afirmasi positif serta pola-pola hidup yang positif agar masuk ke dalam pola pikir diri sendiri, serta memulai interaksi kecil secara konsisten. Dan mengatasi rasa minder saat menghadapi lawan jenis adalah bertahap yang melibatkan perubahan pola pikir
dan latihan sosial yang konsisten. Kuncinya bukan menjadi orang lain, melainkan menjadi versi Anda dan menjadi versi diri sendiri yang lebih berani. Mungkin perlu merubah pola pikir, berhenti membandingkan diri karena setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Fokuslah pada potensi yang Anda miliki daripada kekurangan yang dirasakan. Turunkan ekspektasi. Jangan anggap setiap interaksi sebagai tes atau harus berakhir dengan kencan. Anggaplah sebagai latihan sosial biasa untuk mengenal orang lain atau orang baru yang Anda hadapi. Dan terima ketidaksempurnaan. Sadari bahwa lawan jenis pun seringkali merasakan kegugupan yang sama. Tidak ada orang yang benar-benar sempurna di dalam berinteraksi dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan perlu persiapan sebelum berinteraksi. Anda harus menjaga penampilan diri, seperti potongan rambut atau memakai pakaian yang bersih, dapat memberikan suntikan kepercayaan diri yang instan. Serta yang jelas tubuh Anda juga harus disertai dengan wewangian agar tidak menimbulkan rasa ilfil kepada lawan jenis yang ada di hadapan kita. Karena kesegaran, bau aroma kesegaran merupakan aroma pemancing untuk perasa. Dan di sini perlu disiapkan topik-topik obrolan dan pikirkan beberapa pertanyaan terbuka atau topik ringan, seperti menanyakan kesukaan makanan, kesukaan tempat nongkrong, kesukaan berita yang didengarkan, dan hal-hal yang kecil agar Anda tidak bingung saat memulai percakapan. Serta berdirilah di depan cermin, berlatihlah menyapa atau bercerita kepada diri Anda sendiri dan ekspresikan wajah Anda seakan-akan Anda sedang berbicara dengan orang lain. Ada teknik juga yang saat berhadapan langsung ini perlu mengandalkan bahasa tubuh yang terbuka. Berdiri tegak, jangan membungkuk, dan gunakan kontak mata yang wajar. Bahasa tubuh yang terbuka mengirim sinyal ke otak bahwa Anda aman dan dapat dipercaya atau lebih percaya terhadap diri Anda. Dan lepaskan senyum, karena senyum membuat Anda akan terlihat lebih ramah dan mudah didekati. Sekaligus senyuman membantu meredakan ketegangan di dalam diri Anda. Serta fokus pada lawan bicara. Alihkan fokus dari bagaimana penampilan saya menjadi apa yang sedang dia ceritakan. Jadilah pendengar yang aktif dan ajukan pertanyaan tentang diri mereka. Serta latihan-latihan tersebut perlu latihan secara bertahap, mulai dari interaksi kecil dan berlatihlah menyapa orang asing dalam situasi santai. Misalnya menyapa kasir atau bertanya arah jalan atau menyapa orang yang sedang di pinggir jalan dengan kesopanan. Dan perlu Anda tingkatkan pergaulan di lingkungan yang positif. Kelilingi diri Anda dengan teman-teman yang mendukung dan memberikan energi positif agar rasa percaya diri Anda tidak bertepuk secara alami. Dan di sini perlu Anda sirami dan taburi terus jiwa pikiran Anda dengan interaksi-interaksi yang positif dari lingkungan Anda. Karena itu salah satu wujud untuk memupuk tingkat kepercayaan diri Anda. Ingatlah bahwa rasa percaya diri adalah keterampilan yang bisa dilatih, bukan bakat bawaan dan bukan bakat dari lahir. Jangan menyerah jika satu interaksi secara canggung
setiap percobaan adalah langkah menuju kemajuan. Dan itulah tadi yang saya sampaikan, masih bersama saya, Spiritual Cinta.